Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Lenjari Widodo, mahasiswa PPG Transformatif UIN Raden Mas Said Surakarta, Batch 2, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SDN Krebet 1, Masaran, Sragen. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, anak-anak semuanya sehat. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, awali dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Doa mulai. Ya, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Nanti yang tak panggil bilang hadir Pak, gitu ya. Agil, Kesha, Dama, gak masuk. Wildan, gak masuk. Citra, Aulia, Wiwin, Eva, Zahdan. Oh ya, oke, berarti ada beberapa temanmu yang nggak hadir, seperti Wildan, siapa lagi? Dama, terus Naura, Lucky, ya, Viva. Oke, kita doakan semoga kalau mereka sakit cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Allahumma. Oke, anak-anak sudah siap belajar? Oke, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang indahnya saling menghargai. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan ganti bab ke bab 4, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat. Oke, sekarang tak tanya. Siapa yang pernah dengar istilah zakat? Oke, biasanya zakat fitrah itu dilaksanakan kapan? Sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bagus. Biasanya zakat fitrah itu berupa apa? Bagus. Jadi kalian sudah ada gambaran. Minimal zakat itu dilaksanakan sebelum Idul Fitri berupa beras. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan belajar. Silakan nanti dibaca bersama-sama. Nah, anak-anak, silakan kita baca
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ayo kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran 1. Serta dapat menjelaskan fitrah dan zakat dengan 2. Peserta didik zakat fitrah maupun dengan 3. Peserta 4. Zakat. Nah, setelah belajar tentang zakat, kalian nanti diharapkan untuk tahu zakat fitrah itu apa toh? Zakat mal itu apa toh? Terus ketentuannya bagaimana? Terus orang-orang yang diberikan zakat itu siapa saja? Kalian nanti paham, dan kalian harapannya kalian jadi anak yang dermawan, suka memberi zakat. Bagus. Oke, selanjutnya kita tepuk dulu ya, ben semangat. Ya, tepuknya bagaimana? Gampang. Tepuk cinta zakat. Kalau kau cinta Allah berzakatlah. Kalau kau cinta Rasul berzakatlah. Kalau kau cinta diri, keluarkanlah zakat. Kalau kau cinta Allah berzakatlah. Cinta Allah semua? Iya. Cinta Rasul semua? Iya. Cinta sama diri kalian? Iya. Kalau cinta wujudnya keluarkanlah zakat. Bagus. Nah, sekarang kita lihat video tayangan berikut ini. Silakan kalian dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini nanti kita akan baca Mapol Fikih kelas 5 semester 1 tentang zakat fitrah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar tentang zakat fitrah dan kita sudah melakukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk menyucikan diri. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa ya tujuan dari zakat fitrah itu? Tujuan dari zakat fitrah yaitu nomor 1, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang nomor 2 adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Anak-anak, apa yang bentuk zakat fitrah itu dan berapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Dan setiap jiwa atau orang, besarnya zakat fitrah adalah 1 syak atau 3,1 liter atau 2,5 kg. Guru lanjutkan lagi ya. Apa hukum zakat fitrah itu? Hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam. Dan hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Apabila kita melaksanakan zakat fitrah, ada syarat-syarat wajibnya.
Apa ya syarat wajib zakat fitrah itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau terakhir sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam kandungannya seperti suami, menantu istri dan anak-anak, ibu bapak serta orang yang berada di dalam rumahnya sebagai tanggung jawabnya. Waktu untuk melaksanakan zakat fitrah itu ada 5. Apa saja ya? Yang pertama adalah waktu mubah atau boleh, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdal atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini yaitu sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, orang yang benar menerima zakat fitrah itu ada 8. Siapa saja ya? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Nomor 2 adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 3 adalah amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Yang nomor 4 adalah mu'alaf. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang untuk tujuan atau kepentingan yang baik. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik. Kalau kita melaksanakan zakat fitrah ini ada niatnya. Niat zakat fitrah adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu ain karena Allah. Nah, setelah melihat video tadi, Bapak akan menjelaskan ulang pengertian zakat. Zakat itu ternyata secara bahasa itu artinya tumbuh, berkembang dan berkah. Orang yang berzakat itu kelihatannya hilang uangnya, tapi sebetulnya uangnya itu tambah banyak, tambah subur, tambah berkah. Nah, secara istilah pula, ya, zakat ini bisa membersihkan kotoran yang ada di dalam hati kita. Dosa-dosa itu bisa dibersihkan dengan berzakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat itu sengaja diperintah Allah supaya kita orang Islam punya hati yang bersih. Nah, sedangkan secara istilah syara, zakat itu berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Jadi, secara istilah, zakat itu diwajibkan untuk orang-orang tertentu yang mereka itu punya harta cukup, sudah dimiliki selama 1 tahun, hartanya sesuai kadar zakatnya, maka boleh dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, lanjutkan dulu. Nah, syarat orang wajib berzakat itu ada beberapa. Yang pertama, orang muslim.
orang Islam itu wajib berzakat. Orang non-muslim wajib atau tidak? Orang non-muslim wajib zakat atau tidak? Tidak. Yang pertama yang wajib adalah orang muslim. Yang kedua, akil, dia sudah berakal. Artinya sudah dewasa, punya penghasilan sendiri, itu wajib berzakat. Bayi baru lahir boleh zakat atau tidak? Ya, tidak bisa. Yang menzakati adalah bapaknya. Terus balik. Balik itu apa? Ya, kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, yang perempuan menstruasi, sudah dewasa istilahnya. Yang keempat, miliknya sempurna. Yang dizakati harus punyanya sendiri. Misalkan nih, kalian punya emas 85 gram. Itu totalnya 165 juta. Kalian punya uang 150 juta. 165 juta punyamu sendiri, itu wajib dizakati. Misalkan nih contoh, Mas Rafa punya emas 85 gram. Kira-kira sudah dimiliki selama 1 tahun, Mas Rafa wajib zakat atau tidak? Wajib. Misalkan nih, ya, wajib zakat Mas Rafa. Yang kelima, cukup nisab. Nisab itu batasnya. Emas tadi berapa? 85 gram. Yang terakhir, cukup haulnya. Jadi emasnya tadi sudah dimiliki selama 1 tahun. Misalkan Mas Zahdan beli emas 85 gram pada tanggal 1 Januari 2025. Terus disimpan sampai tanggal 1 Januari 2026. Maka Mas Zahdan ini wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, paham? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Jadi, zakat itu wajib atau sunnah? Wajib untuk orang yang sudah mampu untuk berzakat. Bagus. Selanjutnya, zakat itu terbagi menjadi berapa? 1 atau 2? Yang pertama zakat apa? Zakat fitrah. Yang kedua zakat. Sudah tahu bedanya? Belum? Ya, zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal ini boleh dikeluarkan di luar bulan Ramadan selama anak-anak memiliki harta yang wajib dizakati sesuai haul dan nisabnya. Terus, nah ini zakat fitrah. Dikeluarkan oleh muslim menjelang Idul Fitri. Banyaknya berapa? Berupa beras banyaknya berapa tadi? 2,8 kilogram. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram beras. Makanan pokok. Di Indonesia makanan pokoknya apa? Maka harus beras. Di Arab Saudi di sana tidak ada beras, adanya gandum. Kira-kira zakatnya menggunakan beras atau gandum? Ya, menggunakan gandum. Bagus. Nah, paham? Oke. Nah, diberikan kepada fakir miskin agar mereka senang hari raya Idul Fitri. Awalnya nggak punya makanan, mereka jadi punya makanan karena kalian kasih zakat. Seneng, wah aku punya makanan ya Allah, alhamdulillah, sudah dikasih Mas Fauza beras, alhamdulillah, begitu. Nah, ini harus dilaksanakan sebelum sholat Id. Tidak boleh setelah sholat Id. Kenapa? Kalau setelah sholat Id, itu jatuhnya bukan zakat fitrah, tetapi sedekah. Nah, ya, oke. Sekarang zakat mal. Zakat mal itu apa? Adalah kewajiban zakat atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim, meliputi uang, emas, perak, aset perdagangan, hasil pertanian, lain sebagainya.
dan mencapai jumlah minimal atau nisab dan masa kepemilikan atau haul. Nah, jadi kok kalian misalkan nih, Mas Denis ditakdirkan oleh Allah nanti kalau besar jadi orang kaya raya sekrebet, punya emas 85 gram. Nah, Mas Denis harus mengeluarkan zakat. Kalau nggak dikeluarkan kenapa, Pak? Hati-hati. Punya uang kok nggak dikeluarkan zakatnya, hartanya bisa hangus, hilang, entah kebakaran, entah dicuri, pasti. Orang kok punya uang nggak mau zakat, pasti hilang. Ya, lanjut. Syarat kekayaan yang wajib dizakati. Nah, miliknya penuh, berkembang, cukup nisabnya, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, berlaku 1 tahun. Nah ini persyaratan ini berlaku bagi ternak, harta simpanan, harta perniagaan. Lanjut. Harta yang wajib dizakati, binatang ternak. Pak, aku duwe wedhus, Pak, 1, Pak. Wajib dizakati atau tidak? Kalau kambing 1 itu tidak wajib dizakati. Mosok wedhus 1 mbok zakati? Enggak, ya wajib. Ada batasnya berapa? Kalau kambing itu kalau nggak salah sekitar 20 kambing. Nah, kalian duwe wedhus 20, silakan dikeluarkan zakatnya 1. Nah, terus emas, perak, harta perniagaan, pertanian, profesi dan lain sebagainya. Terus lanjut. Ternyata zakat itu tidak boleh sembarangan diberikan. Harus kepada orang-orang tertentu. Ada 8 orang yang boleh menerima zakat. Yang pertama, apa? Fakir. Yang kedua, Ibnu Sabil. Yang ketiga, Sabilil. Yang keempat, Gharimin. Yang kelima, Riqab. Yang keenam, Mu'allaf. Yang ketujuh, Amin. Yang kedelapan, nah ini yang boleh menerima zakat. Ini apa, Pak? Aku belum tahu, Pak. Nanti setelah ini tugasmu adalah mencari tahu. Fakir itu apa? Miskin itu apa? Ibnu Sabil itu apa? Nanti kalian belajar dari teman kalian. Lanjut. Nah, hikmahnya, orang berzakat itu hikmahnya apa toh? Yang pertama, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Orang yang mau zakat itu bisa mengikis akhlak yang buruk yang ada pada dirinya. Orangnya awalnya kaya, punya harta banyak. Awalnya dia orangnya sombong, nggak mau bantu. Kok dia dibukakan oleh Allah SWT untuk zakat? Setelah berzakat, dia berubah orang yang cinta kepada fakir miskin, suka membantu. Itu efek dari orang yang mau zakat. Kemudian dapat membersihkan harta. Pak, aku zakat kok duitku tambah hilang, Pak, tambah kelong, Pak. Iya, yang kelong ini adalah yang kotor, yang kamu bersihkan. Ini kotoran. Nah, ini tak bersihkan dengan zakat. Yang tak ambil ini harta-harta yang bersih. Jadi, bersih dan kotor itu harus dipisah supaya hartanya jadi berkembang, jadi bagus. Kemudian ungkapan syukur nikmat Allah SWT dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang terima kasih. Anak-anak, kalian setelah ini akan tak bagi kelompok, jadi 5 kelompok. Sesuai kartu, silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Ini kalau 1 ini artinya kelompok 1, kalau 2 artinya kelompok 2, 3 artinya kelompok 3, 4 artinya kelompok 4 ya. Nanti silakan dipegang, silakan menuju kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kelompok 1. Nih. Mbak. Nanti sebelum tak suruh pindah, jangan pindah dulu ya.
Akil mana tadi? Ya, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, 1 dimulai dari sekarang. Yo. Yo. 4 situ. 3 ding. Ya. Ya, silakan. Yo. Ya, sesuai kelompoknya itu. 5 sini. 4 sini. 3 sono. 3 sono. Ya. Udah. Oke. Silakan. Sudah ketemu kelompoknya masing-masing? Oke. Sekarang tak kasih tugas. Silakan buka buku LKS halaman 36 dan buku paket halaman 80. LKS 36, buku paket halaman 80. Begini, perhatikan anak-anak. Perhatikan sini semua. Ini silakan diisi. Dari kelompok berapa, anggotanya siapa, nanti diisi di bawahnya ya. Pengertian zakat, tujuan dan sebagainya seperti soalnya itu. Ya. Ini apa? Zakat fitrah. Nah, tulis salah satu ya. Cek bentar, Mbak. Ya, salah satu yang nulis. Kerjasama ya. Aku gak adil. Ya, kalian harus tahu ini jawabannya di mana. Kalian cari, kalian tandai ya. Dicari, ditandai. Ya, ya sejumlah kelompoknya. Kasih namanya. Ya, namanya. Itu nama kelompok, nama orangnya. Anggota. Ya. Di ini. Di sini. Jawabin kalau soal. Ya, kalian cari waktunya 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, silakan. Yang dapat soal ini kan dicari ya di bukunya. Kan ada tuh. Udah ketemu? Yang mana? Ini yang mana? Pengertian zakat yang mana? Nih, kamu tandai. Kamu tandai. Ya. Kamu cari, kamu tandai. Kalau nggak ada berarti di buku paket. Udah ketemu, Gil? Anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, berarti sudah siap maju ya? Siap. Oke, silakan nanti maju dari kelompok 1 dulu, silakan. Yuk.
Maju satu orang, lainnya di sampingnya yuk. Semuanya ikut maju ya. Ini ya. Yuk, perhatikan. Kelompok 1 maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alia, Nabila, Sinta, Erlifa, Miftah, Aulia, dan Citra. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang zakat fitrah, pengertian, tujuan, dan hukum. A. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri berupa makanan pokok atau uang senilai makanan pokok tersebut. 2. Tujuan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa setelah berpuasa Ramadan dan memberi makan kepada fakir miskin agar mereka dapat merayakan hari raya dengan layak. 3. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang mampu sebagai untuk penyucian diri dan pelengkap ibadah puasa Ramadan. Sudah. Oke. Kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1. Ya. Perkenalkan, saya Sofia dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Sofia dari kelompok 2. Saya mau bertanya, Ahmad hidup di Arab yang makanan pokoknya berupa gandum. Apakah Ahmad boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum? Boleh, karena zakat fitrah harus berupa makanan pokok daerah setempat. Apabila daerah setempat makanan pokoknya berupa gandum, maka boleh berzakat dengan gandum. Ya. Ada yang mau bertanya lagi ke kelompok 1? Tidak ada. Kalau nggak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bersama-sama, ternyata zakat itu terbagi menjadi berapa? Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, bagus. Sedangkan kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah? Ya, Idul Fitri. Oke. Kalau dilaksanakan setelah Idul Fitri, jadinya zakat atau sedekah? Oke. Zakat fitrah itu berupa beras berapa kilo? 2,5 atau 2,8 kilo. Oke, bagus. Setelah mempelajari tentang zakat mal, zakat fitrah, kalian punya beras semua atau di rumah? Punya uang? Kalau seandainya kalian kok ditakdirkan pun jadi orang yang kaya, kalian pengen mengeluarkan zakat atau tidak? Ya, bagus. Jadilah orang yang dermawan, suka membantu orang lain. Oke, sekarang ada soal, silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, dikasih nomor kelas, kasih nama, silakan dikerjakan. Ini soalnya di bawah dan di belakang. Nah, yang belakang ini hanya menghubungkan, menjodohkan. Silakan. Kasih nama, kerjakan. Ada 2 ya, depan dan belakang. Akan dijodohkan ya,
dijawab dulu, belakangnya dijodohkan. Silakan, waktunya 5 menit untuk menjawab. Nomor 1 itu. Udah, belakangnya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita kumpulkan ya. Ya, silakan dijadikan satu. Tugas kelompoknya juga dijadikan satu ya. Ya. Ya, mana? Ya, kumpulkan. Udah? Ya, kumpulkan semuanya. Udah? Ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Ternyata kita sudah selesai untuk pelajaran zakat fitrah dan zakat mal. Untuk kedua zakat ini sudah paham atau belum? Oke, kalau sudah paham bagus. Untuk sebagai tugas di rumah, silakan kalian kerjakan LKS halaman 40 ya. Kalian kerjakan, tulis PR. Ya, PR halaman 40. Oke, ditandai. Nah, kalau sudah, untuk pertemuan hari Kamis depan, kita akan berpindah belajar ke infak. Apa itu infak? Kita akan pelajari hari Kamis yang akan datang. Oke. Kalau sudah ditandai, kita sampai di ujung pembelajaran. Kita tutup pembelajaran agama hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis seperti biasanya. Alhamdulillah. Subhanaka. Ya, sekian dari Bapak, semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.